Yuk, balik lagi dengan gua, Muhammad Hairil Hayasi di sini. Kali ini gua mau bahas tentang tools digital yang gue gunakan dalam memeriksa fakta. Ketika gue melakukan pemeriksaan fakta, pastinya gue tidak hanya menggunakan satu tools. Yang gue maksud dengan tools digital di sini, yaitu seperti search engine ataupun misalkan plugin, macam-macam lah. Intinya adalah alat-alat yang gue gunakan untuk mencari fakta. Salah satu alat yang paling sering gue gunakan adalah search engine. Nah, biasanya lu semua taunya search engine yang kita sering gunakan adalah Google. Nah, dalam melakukan pemeriksaan fakta, gue juga menggunakan search engine Google. Hanya saja kadang tidak semuanya langsung ada di Google. Gue harus menggunakan search engine lainnya. Salah satu yang gue gunakan adalah Yandex. Nah, di konten ini gue mau bahas tentang Yandex sedikit karena menurut gue Yandex ini bisa dikatakan sebagai salah satu alat yang sangat membantu gue ketika gue melakukan pemeriksaan fakta. Yandex ini kalau simpelnya bisa gue sederhanakan dia sepertinya Google-nya Rusia. Nah, kalau Google itu jangkauannya adalah internasional yang khususnya mereka-mereka yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa internasionalnya. Nah, Yandex ini fokusnya pada lingkup wilayah-wilayah dengan bahasa Rusia atau serumpunnya lah. Jadi kalau hasil pencariannya pasti akan mengambil dari negara-negara yang lingkupnya Rusia dan sekitarnya. Nah, Yandex ini sendiri seperti halnya Google, dia juga punya banyak varian toolsnya. Seperti ada Yandex Image dan macam-macam. Kalau dikatakan lengkap ya lebih lengkap Google sebenarnya untuk jangkauan. Tapi Yandex ini yang gue suka adalah dia spesifik. Nanti gue bahas di belakang kenapa gue bilang dia lebih spesifik. Sedikit aja tentang sejarah Yandex, bahwa Yandex ini awalnya dibuat oleh dua orang. Ilya Zegalovic dan Arkady Voloch. Nah, kalau misalkan lo lihat Wikipedia, itu akan tertera nama ketiga. Itu Arkady juga, gue lupa namanya siapa. Tapi kalau gue merujuk kepada website Yandex itu sendiri, itu menyebutkan dua orang ini sebagai pendirinya. Kedua orang itu, Ilya dan Arkady, itu merupakan pekerja di perusahaan teknologi kecil Arcadia Intelligent Project yang fokusnya pada pembuatan program digital untuk pencarian mengenai Injil, pengklasifikasian barang dan jasa, dan juga pengklasifikasian paten internasional. Pada tahun 1993, Ilya dan Arkady memulai proyek mesin pencarian digital dengan nama original di bawah perusahaan Arcadia. Ilya kemudian mengusulkan konsep mesin pencarian dengan nama Yet Another Indexer, yang berarti satu lagi alat pengindeks. Lalu Arkady mengusulkan mengganti dua kata bahasa Inggrisnya dengan huruf Rusia. Kalau lo lihat itu seperti R kebalik tapi dibacanya ya. Akhirnya keduanya bersepakat bahwa mesin pencarian yang sedang mereka kembangkan itu diberi nama Yandex dengan huruf Rusia ya di depannya. Pada 23 September 1997 diluncurkan laman website www.yandex.ru yang merupakan mesin pencarian berbasis bahasa Rusia. Jadi mereka berdua sudah meluncurkan sejak 97, cuma sayangnya itu bahasanya masih Rusia full ya. Gitu. Jadi kalau lo lihat domainnya juga kan www.yandex.ru dan itu fokusnya bahasa Rusia. Pada awalnya mesin ini baru bisa mengindeks sekitar 5.000 website. Mesin pencarian Yandex ini kemudian terus berkembang dan berinovasi. Akhirnya pada tahun 2000 berdirilah perusahaan Yandex dengan Arkady Voloch sebagai CEO-nya. Nah, jadi itu sejarah singkatnya tentang Yandex ya. Nah, sekarang gue mau bahas tentang Yandex sebagai alat yang gue gunakan dalam melakukan pencarian fakta. Nah, Yandex ini seperti hal yang tadi gue bilang, bahwasanya fokusnya adalah wilayah Rusia dan sekitarnya. Bahkan ketika gue melakukan pencarian menggunakan Yandex, dia bisa mengakses daerah-daerah yang Google itu tidak bisa mengakses. Nah, perlu lo ketahui ada beberapa daerah yang Google itu tidak bisa masuk karena mungkin faktor politik, apa masalah kebijakan dan macam-macam. Tapi Yandex ini mengcovernya. Jadi ketika gue melakukan pemeriksaan fakta, gue selalu mendampingkan Google dengan Yandex. Jadi kalau di Google gue nggak nemu, gue ke Yandex. Selalu seperti itu. Kelebihan utama Yandex yang sering gue gunakan adalah image search-nya. Kenapa? Karena image search-nya kalau ngeliat gambar itu sangat detail. Kalau lo menggunakan image search-nya Google, mungkin pencariannya akan terlalu luas karena cakupannya ya sangat luas. Jadi untuk hal-hal yang lebih spesifik dari gambar itu, Google kadang kurang bisa mendapatkannya. Ketika gue mencari gambar menggunakan Yandex, dia akan sangat spesifik mengambil gambar-gambar yang sesuai dengan gambar yang kita upload ke Yandex itu sendiri. Kadang gue dapet gambar-gambar tersebut dari website-website yang ya pastinya berbahasa Rusia ataupun dia populer di wilayah Rusia dan sekitarnya. Kalau sebelumnya Yandex itu hanya berbahasa Rusia di www.yandex.ru, sekarang sudah ada Yandex berbahasa Inggris yaitu www.yandex.com. Cara menggunakannya cukup mudah, tinggal lo upload gambarnya ke situ dan ya Yandex akan mencari seperti halnya mesin pencarian. Dan menariknya dari Yandex ini atau Yandex Image Search ini adalah sebelum Google bisa membaca teks atau mencari teks menggunakan Google Lens-nya, Yandex sudah bisa membaca teks menggunakan
search engine image-nya. Jadi ketika lo upload sebuah gambar yang ada tulisan, dia akan membacanya walaupun keakuratannya ya masih kurang lah sebenarnya, tapi setidaknya lo bisa mengcopy paste teks tersebut untuk lo cari lagi di Google. Nah itu yang sering gue gunakan ketika gue mencari satu gambar atau video kadang. Jadi ketika gue udah dapet keywordnya, gue langsung search di Google. Kalau untuk mencari video juga bisa menggunakan mekanisme seperti ini, tapi lo harus melakukan screenshot dulu. Jadi lo memposisikan videonya itu sebagai gambar dulu. Jadi lo screenshot bagian yang pengen lo cari, lalu lo upload di Yandex, baru nanti Yandex akan mencarinya. Dan pengalaman gue itu sering banget dapet video aslinya dari cara melakukan pencarian seperti itu. Kalau lo mau melakukan pencarian fakta, khususnya untuk mencari fakta terkait gambar atau video, lo bisa menggunakan Yandex. Nah, sebelum gue membuat konten ini, ketika gue searching Yandex itu di Google atau di YouTube, sering banget digunakan untuk ya mencari bokep. Nah, kenapa nggak lo menggunakan Yandex untuk mencari fakta? Jadi lo bisa menjadi agen pemeriksa fakta di tengah masyarakat, dan ya semakin banyak orang yang bisa melakukan pemeriksaan fakta dan semakin sedikit orang yang berpotensi tertipu oleh hoax. Jadi kalau lo merasa konten ini bermanfaat, lo bisa bagikan konten ini. Gue akan sangat senang sekali dan itu akan memotivasi gue membuat konten-konten bermanfaat lainnya seperti ini. Jadi selalu ikutin konten-konten gue selanjutnya. Sampai jumpa di konten gue selanjutnya. Ciao!